Dan berikut kita akan perhatikan nih, bahwa orang-orang hebat bukan saja pribadi yang terus berlomba dalam arena-arena kejuaraan, tetapi orang hebat adalah pribadi yang selalu rendah hati dan mau belajar. Silakan ketik di kolom komentar, saya mau belajar. Ditunggu. Dan saya akan bacakan profil dari Crown Agency kita. Ada Pak Arya Setiaki, Crown Agency, yang bergabung di 18 Maret 2015 dan sederetan 8 anak tangga posisi yang diraih mulai dari tim agensi hingga Crown Agency diraih hanya dalam 2 tahun saja. Keren banget ya, percepatan waktu yang sangat luar biasa. Latar belakangnya adalah PNS alias Pebisnis Network sejati dan sudah meraih trip Korea gratis ya dari perusahaan. Dan berikut ini ya teman-teman, kita melihat bagaimana beliau juga sudah melalui bisnis 3i Networks ini bisa keluar dari kemelut hutang piutang akibat bisnis bodong yang dijalankan ya, terlilit hutang 300 juta, dan dengan bisnis 3i Networks ini akhirnya bisa melunasi hutang-hutang tersebut, dan saat ini sudah menikmati kebebasan waktu dan finansial bersama dengan keluarga. Sang istri sudah posisi titanium, selangkah lagi menuju double crown ya, dan couple crown, dan sekarang mereka juga sudah menikmati tinggal di sebuah istana yang mewah, membeli banyak sekali impian mereka, semuanya murni dari bisnis 3i Networks. Teman-teman juga mau seperti mereka? Kalau Pak Arya dan Bu Indah bisa, kita pasti bisa. Bisa diketik di kolom komentar, saya mau, saya bisa, pasti crown. Dan teman-teman, sebelum kita panggilkan Pak Arya, mungkin dari Pak Sandy bisa memberikan ada slide yang diputarkan. Silakan Pak Sandy. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday 3i. Happy birthday 3i Network. Semoga berjaya selama-lamanya. Saya mau, saya bisa, saya crown. 7 tahun 3i Network semakin baik, semakin sukses, dan semakin hebat. Pasti crown. Bersama 3i Network bisa meraih impian kita. Terus bertumbuh semakin besar serta menjadi solusi yang terbaik bagi setiap orang dalam mempersiapkan masa depan. Semoga makin maju, makin jaya, makin melekat di hati masyarakat Indonesia. Semoga Network semakin banyak membantu orang sehingga perekonomian jauh lebih baik. Ulang tahun 3i yang ke-7, semoga 3i semakin sukses selalu. Dan sekali lagi kami doakan semoga 3i Network semakin berjaya, karena kami tahu bersama kami pasti bisa. 3i, kebanggaan luar biasa, go crown. Mau tambah sukses, tambah jaya, tambah menginspirasi, tambah jadi berkat dan jawaban doa bagi banyak orang yang berharap perubahan hidup yang lebih baik. Yeay! 3i
3i is the best, tiada banding, tiada tanding, is the best, the best, the best, the best. 3i Network Jaya untuk selama-lamanya. Go Kron! Selamat ulang tahun 3i Network Indonesia. Semakin jaya dan semakin sukses. Happy birthday, Pasti Kron. Semakin memberikan inspirasi bagi banyak orang dan semakin menjadi berkat. Go Cloud! Semoga 3i Network sebagai kendaraan tercepat dalam meraih impian semakin jaya. Go Kron! Happy birthday 3i Networks Indonesia yang ke-7, persembahan terbaik dari Sentral Asia Raya. Sukses buat kita semuanya. Thank you for manajemen CR. Thank you for Mr. Kwancen. Dan juga kepada semua leader-leader. Salam hormat dari saya, Elman Saragi. Go Crown. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun 3i Network yang ke-7. Jaya selalu berkembang terus sampai seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Salam dahsyat, dahsyat, dahsyat. Selamat ulang tahun 3i Network. Semakin dahsyat dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Go Kron! Yeay, selamat ulang tahun 3i Networks. Ya, silakan teman-teman juga ya masih dalam rangka merayakan ulang tahun 3i Networks yang ke-7 ya. Dan teman-teman silakan saya berikan waktu 3 menit untuk memberikan harapan yang terbaik, memberikan doa dan harapan yang terbaik untuk perkembangan 3i Network di usia yang ke-7. Silakan ketik di kolom komentar ya. Apa saja yang menjadi harapan teman-teman semua, boleh diketik di kolom komentar dan kita meramaikan acara kita selama 1 minggu ini. Mungkin kita akan terus menumbuhkan rasa bangga kita terhadap program 3i Networks ini. Silakan memberikan harapan dan doanya. Mungkin saya akan membacakan 3 atau 4 harapan yang sudah diketik dan boleh juga berupa pantun sebelum saya nanti akan panggilkan Crown Agency kita. Yang gitu YouTube saya tidak bisa melihat, tapi nanti saya akan membacakan yang ada di Zoom saja ya. Nah, ini dari Pak Darwan, best wishes selalu sukses untuk mitra 3i. Happy terus ya, banyak sekali doa-doa yang diberikan ya dengan kecintaan kita terhadap program kita. Jaya selalu selamanya 3i Networks dari Ecilin. Kemudian ada Pak Yoyo Agus, 3i Networks Jaya selalu bersama kita 3i Indonesia. Dan terus berdatangan ya. Dan sebelum kita nanti masuk ke acara sharing kita kali ini, teman-teman yang ada di YouTube juga boleh memeriahkan sehingga banyak orang kita viralkan ya, bagaimana 3i Networks ini sudah merubah kehidupan teman-teman semuanya. Baik, tetap saja memberikan doa dan salam yang terbaik untuk 3i, dan saya akan panggilkan Crown Agency kita dari Yogyakarta, Pak Arya Setiaki. Selamat datang Pak Arya dalam Leadership Training. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Wuhu, yes, luar biasa. Semangat. Silakan Pak Arya. Oke, terima kasih atas waktunya. Setiap perahu memiliki takdir bertemu dengan gelombangnya masing-masing. Kualitas sebuah perahu terletak pada seberapa besar kapasitas perahu dan berapa banyak badai yang mampu dilaluinya.
CHR Life Insurance, sebuah perahu yang sangat besar dan terbukti sukses melewati puluhan badai ekonomi yang menerpa Indonesia. Bersama CHR Life Insurance, kita nyaman, kita aman, kita menang. Siap? Ya, tepuk tangan buat Anda. Ayo. Bagi yang bisa koneksi bagus, bisa live on-cam videonya biar kita komunikasi makin nyaman dan Anda bisa lebih interaktif dengan kami. Tapi perhatikan posisi duduk ya, jangan sambil tiduran. Kalau bisa posisi handphone secara horizontal biar Anda nanti belajar sebagai profesional network sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arya Setiaki dari Yogyakarta untuk seluruh mitra 3i Network di seluruh dunia. Oke, kemarin istri saya Titanium Agency Indah Kusuma Dewi sudah sharing kepada Anda bagaimana cara menjalankan bisnis 3i Network ini agar Anda nyaman, karena kita sedang tidak dalam perlombaan jarak dekat, bukan sprint, bukan, tapi kita sedang maraton, bahkan bisa dibilang triathlon, sangat jauh. Jadi stamina, performa kita, kenyamanan kita itu nomor satu. Bagi Anda yang sudah ikut acara training hari Sabtu kemarin, boleh dong 4 kunci kenyamanan dalam menjalankan bisnis 3i Network, silahkan diketik di chatnya. Boleh, silahkan. Oke, ya. Jadi ini 4 kunci kenyamanan dalam menjalankan bisnis 3i Network. Yang pertama, jadikan bisnis ini sebagai ibadah. Jadi kita menjalankan bisnis ini menjadi wasilah kebaikan buat orang lain, berbagi dan menginspirasi. Jika kita niatkan sebagai ibadah, maka akan menjadi berkah dan insya Allah nanti akan membuat kita menjadi kron yang jauh lebih mudah lagi. Yang kedua, jadikan hobi. Seperti halnya orang mancing. Orang mancing itu asal ada empang, asal ada genangan, asal ada selokan, kalau dia bawa joran, lempar, sudah, dia senang. Gak peduli mau dapat ikan atau enggak, asal sudah menjalankannya, dia akan merasa senang. Nah, seperti halnya tukang mancing, kita harus menjalankan bisnis 3i Network ini sebagai hobi. Kita prospek, kita ajak orang untuk mengatur hidupnya agar lebih baik lagi dengan mengatur keuangan. Nah, kalau misalnya sudah mencapai level hobi, ditolak berapa kali pun, Anda akan tetap tidak akan terpengaruh. Yang penting saya prospek, kalau udah prospek saya udah tenang. Nah, yang ketiga, miliki bisnis yang tanpa beban. Jangan sampai sebelum join di bisnis 3i Network ini, Anda tidak punya hutang, tapi ketika menjalankan bisnis 3i Network ini dan semakin sukses, malah hutangnya semakin banyak. Kita mengajari orang untuk ngatur uang, kita sendiri nggak bisa ngatur uang. Ya, jadi jangan sampai bisnis ini dibebani oleh hal-hal yang nggak penting. Kemudian kalau Anda join di bisnis ini karena masalah hutang, seperti saya bagaimana? Tetap fokus pada bisnis ini, jangan sampai terpengaruh oleh hutang-hutang kita. Jangan sampai malah dirusak gara-gara hutang kita, malah kita kepercayaan mitra kita terhadap kita khianati. Banyak kasus seperti itu. Ya, jadi jaga bisnis kita agar bertumbuh dengan normal. Yang keempat, on fire and unstoppable. Kita harus selalu on fire terus, apinya selalu dijaga penuh, ada. Nah, biar ada bagaimana? Temukan api yang membuat Anda selalu berjalan terus.
Kalau tidak bisa besar, kecil tidak apa-apa. Yang penting punya api, on fire terus, dan unstoppable, agar Anda tidak terhentikan. Karena tidak penting dalam sebuah bisnis itu seberapa cepat Anda sampainya, tapi apakah benar arah yang Anda tuju. Kalau arahnya sudah benar, pasti Anda akan sampai cepat atau lambat. Sampai di sini, apakah Anda setuju? Ya, kalau Anda setuju, boleh angkat tangannya. Oh, ya, boleh tepuk tangan buat Anda semua. Luar biasa, Anda layak jadi Crown. Saya doakan Anda semua sehat, Anda semua terus semangat, dan Anda yang jomblo-jomblo bisa cepat dapat jodoh. Loh, kok langsung on? Wah, ya, terkesima dengan doanya ya. Oke, nah itu tadi sedikit saya review tentang materi Titanium Agency Indah Kusuma Dewi kemarin tentang kenyamanan menjalankan bisnis 3i Network. Selanjutnya saya akan lanjutkan materinya, yaitu bagaimana agar Anda menjalankan bisnis 3i Network ini dengan aman. Sudah mobilnya, kalau nyaman berarti paling enggak mobilnya yang enak ya, yang empuk, shockbreakernya, yang bensinnya full, ya nggak usah kencang-kencang, tapi stabil. Menghadapi tikungan stabil, di gas juga nyaman. Nah, itu. Nah, bagaimana agar bisnis Anda aman sampai tujuan? Itu pembahasan berikutnya. Oke? Nah, kita lanjut. Yang pertama, lakukan yang benar. Ini, jadi kalau bisnis, lakukan yang benar. Loh Pak, saya selama ini perasaan sudah melakukan yang benar. Ya, ayo kita cek, apakah kita sudah menjalankan bisnis 3i Network ini dengan benar. Apa sih kriterianya? Nah, yang pertama, kriterianya adalah follow orang yang benar. Siapa orang yang benar itu? Orang yang bisa membuktikan bahwa dia bisa mencapai sukses di bisnis 3i Network. Artinya Anda harus mengarah kepada crown Anda masing-masing. Anda mengarah kepada leader Anda masing-masing. Satu garis lurus. Siapa itu? Orang-orang yang aktif dan mudah dihubungi dan mudah dikoordinasi sampai dengan crown Anda. Jadi satu garis. Ini orang-orangnya yang benar. Orangnya fast respon, orangnya aktif, dan orangnya mudah dihubungi. Jadi Anda bisa bekerja sama. Arti bekerja sama itu kerja bareng-bareng. Ya, saya kerja, Anda kerja. Bukan saya kerja, Anda ngerjain saya. Jangan ya. Kita kerjasama tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebagai seorang crown memiliki porsi, sebagai seorang titanium, seorang platinum itu punya porsinya masing-masing. Kemudian di level menengah ada gold, silver, bronze, itu juga memiliki porsi leadership masing-masing, dan sebagai leader awal yaitu LA dan TA juga Anda memiliki peran masing-masing dalam membina semua mitra. Nah, follow orang yang benar yang pertama. Yang kedua, kumpul orang yang benar. Ya, tadi follow orang yang benar, yang kedua kumpul dengan orang yang benar. Kenapa sih harus kumpul dengan orang yang benar? Karena menurut survei, dan itu terbukti, seberapa besar income seseorang itu tergantung 10 orang dari lingkungannya. Anda bisa lihat, perhatikan orang-orang di lingkungan Anda, penghasilannya berapa. Kalau misalnya 2 sampai 3 juta rupiah per bulan, bisa jadi 10 teman terdekatnya income-nya antara 2 sampai dengan 3 juta rupiah per bulan. Ya, coba, bener nggak?
kayak seperti Anda ini, perhatikan income Anda di luar 3i yang masih bekerja, berapa income-nya, otomatis 10 teman terdekat Anda itu lebih kurang income-nya sama dengan Anda. Nah, bagaimana manfaatnya jika kita ingin merubah income kita? Kita rubah 10 teman terdekat kita. Bukannya meninggalkan 10 teman yang lain, tidak. Tapi kita harus lebih fokus kepada 10 orang yang memiliki visi yang sama, yang mau kerja sama dengan memfollow orang-orang yang benar. Jika kita mengikuti orang yang benar, kemudian bekerja sama, berkomunitas dengan orang yang benar, maka bisa dipastikan kalau kita konsisten, Anda boleh ketik di chatroomnya ya, setuju. Nanti kalau mau tanya-tanya ada sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, penyempurnaannya, jauhi orang yang seolah-olah benar. Nah, ini ya, jauh mencuri impian Anda yang akan membelokkan jalan Anda yang tadinya benar, akhirnya menjadi salah. Pak, bukannya bergaul itu kepada siapa saja? Betul, tapi kalau mau sukses, ingat pesan saya, jauhi itu kalau Anda ingin aman dan tim Anda aman juga. Oke, setuju semua. Luar biasa ya. Kalau Anda setuju, coba lihat ke kamera. Jangan nunduk ya, saya ingin lihat wajah optimis Anda. Ya, dengan banyak senyum, maka Anda akan sedekah kepada saya, otomatis rezeki Anda akan berlimpah. Dan dengan senyum, itu tandanya Anda punya bakat untuk orang sukses. Karena orang sukses itu orang yang murah senyum. Lihat saja, leader-leader 3i Network kalau senyum simetris. 2 cm kiri, 2 cm kanan, tahan 10 detik. Ayo praktek. Ya. Tarik. 1, ayo 2, 3, 4, ayo senyum. Waduh, wah, gimana mau nasibnya berubah? Suruh senyum aja susah. Sudah mulai kelihatan. Ya, 8, 9, 10. Ya, gimana rasanya? Bahagia nggak? Coba. Boleh ketik ya, kita interaksi, ngobrol ini ya, gimana dengan senyum, bahagia enggak? Nah, dengan bahagia ini Anda jauh akan lebih mudah sukses. Cara agar Anda aman menjalankan bisnis 3i Network yang kedua, apa ya? Lakukan langkah kecil. Nah, ini, lakukan langkah kecil. Dulu, waktu saya menjalankan bisnis network sebelumnya, saya suka melihat, termasuk saya ya, kita dimotivasi oleh para leader untuk memiliki impian yang super besar. Ayo, miliki mobil mewah, miliki rumah mewah, miliki kapal tanker, miliki pesawat tempur ya.
Tapi kenapa kok susah sukses ya? Ternyata setelah dianalisa, impiannya itu besar dan terlalu besar. Nah, impian yang besar ini ketika dibicarakan ke orang itu dinyinyirin. Bahkan jangankan ngomong sama orang, ngomong sama diri sendiri. Ngomongnya, ya saya pasti bisa beli rumah mewah. Saya pasti dan yakin bisa beli mobil mewah. Tapi otak dan otot Anda itu malah membuli. Bukan orang lain yang membuli Anda dulu, tapi otot dan otak kita. Ototnya bilang gini, mana mungkin, urat-urat miskin. Gak usah ngomong ketinggian, miskin mah miskin aja. Otak kita sendiri juga membuli. Kayak kamu tahu aja caranya kaya, sekolah aja gak tinggi-tinggi amat, pinter juga enggak, sekolah aja juga ranking 1 dari belakang. Ya gimana bisa sukses? Ini ya, jadi yang membuli itu bukan orang lain dulu, tapi diri sendiri. Nah, itu yang membuat doa-doa kita menjadi tidak diterima. Kenapa? Ketika kita berdoa, ya, badan, otot, dan otak kita tidak mengaminkan doa kita. Nah, bagaimana agar kita bisa, mental block, betul, Alfrianto. Betul sekali, itu yang disebut mental block. Nah, bagaimana agar impian besar kita itu bisa terwujud? Caranya mudah, lakukan langkah kecil. Buatlah impian besar Anda menjadi puzzle-puzzle yang kecil. Perkecil, ya, sampai otak dan otot Anda bisa terima untuk action. Ya, ini ya. Jadi buat suatu puzzle-puzzle yang kecil. Buat target-target yang kecil. Di mana Anda bisa wujudkan dalam waktu dekat. Dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, dalam 3 bulan, itu buatlah target-target. Buatlah puzzle-puzzle. Nah, misalnya, target awal saya apa? Bagaimana caranya agar saya bisa free premi dari bonus? Berapa sih yang kita harus closing? Lebih kurang 5-7 orang. Nah, jadi, kalau 5-7 orang, otak saya, oke deh. 5 mah, daftar nama saya juga ada semua. Oke deh, 5-7 orang, saya bisa jalankan. Nah, ketika otak dan otot sudah bisa berdamai, Anda sudah bisa menemukan satu puzzle. Dan ketika puzzle itu sudah Anda selesaikan, susun puzzle itu 1. Kemudian ketika Anda selesaikan 1 puzzle lagi, Anda susun lagi 2. Nah, menjadi seorang Kron itu adalah susunan puzzle-puzzle kecil yang Anda konsisten bangun puzzle-puzzle itu hingga sampai posisi Crown Agency. Jadi impian wajib besar, tapi cara mencapainya harus dari yang kecil, yang real, yang otak dan otot kita bisa menerimanya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dirasakan? Kelihatan ya? Boleh komen dong? Ya, sederhana saja. Oke, tadi 2. Nah, kemudian yang ketiga, lakukan dengan hati. Ya, ini. Walaupun kita ingin closing orang, ingin mempengaruhi orang, ingin mengajak orang agar kita memiliki tim bisnis yang besar, sehingga omset kita menjadi besar dan kita memiliki bonus yang besar. Nah, ini modus ya. Tapi kita harus menjalankannya dengan hati.
dengan tulus. Lakukan dengan tulus, bukan dengan modus, apalagi akal bulus. Jangan. Walau kita punya modus dalam mengajak orang, tapi kita harus lakukan dengan hati, dengan tulus. Karena awalnya kita mau ibadah ya, jadi pasti tulus dong. Saya yakin Anda yang hadir malam ini adalah pribadi-pribadi yang tulus membangun bisnis 3i Network. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, lakukan total action. Nah ini ya, total action itu gila-gilaan. Total action adalah menjalankan apa yang direncanakan, bukan asal jalan. Ya, jadi ciri-ciri orang yang memiliki total action adalah membuat sebuah rencana. 1 bulan ini saya memiliki target ingin closing elite 5. Rencana saya hari ini adalah, nah, dibuat tuh rencana harian. Saya ingin mendapatkan 5 teman baru atau 10 teman baru dan akan prospek kepada 3 atau 4 orang. Kemudian Anda jalankan rencana ini sampai benar-benar memenuhi kuota, memenuhi target yang Anda tetapkan sesuai dengan rencana Anda. Itu yang namanya total action. Jangan sampai ada yang ngomong sama saya, Pak, saya ini udah action, udah gila-gilaan Pak, sudah melakukan apa saja, tapi kok saya nggak dapat calon mitra ya. Kenapa ya? Saya tanya. Anda sehari dapat calon mitra, ya teman baru berapa orang? Ya kadang dapat Pak, kadang enggak. Sehari prospeknya berapa orang? Ya kadang prospek, kadang enggak Pak. Apakah itu sebuah total action? Ya, yang ketawa ini merasa nih. Atau ada mitranya ya, ada mitranya yang seperti itu ya, ngomongnya udah seolah-olah udah berdarah-darah deh jalanin bisnis 3i ini. Tapi ketika kita evaluasi ternyata detailnya tidak ada, total action-nya tidak ada. Nah, banyak orang yang merasa sudah melakukan semua, kemudian merasa gagal, akhirnya mereka pindah ke bisnis lain dan yang dilakukan sama. Merasa total action, merasa melakukan semua. Hasilnya bagaimana coba, teman-teman? Apa enggak sama aja? Apa enggak lebih baik memperbaiki cara kita berbisnis? Bener nggak? Lebih baik kita memperbaiki cara kita berbisnis daripada kita melakukan hal yang sama setiap kita pindah bisnis. Setuju ya? Ini. Oke. Tadi sudah 4. Sekarang saya mau tanya, apakah Anda mencatat 4 kunci agar Anda aman menjalankan bisnis 3i Network? Saya yakin jika Anda memahami 4 kunci kenyamanan bisnis dan 4 kunci keamanan bisnis, Anda akan memiliki sebuah perjalanan sukses yang amazing. Anda bisa mendapatkan kesuksesan, Anda bisa mencapai crown agency, kapanpun nyampainya, Anda bisa nyaman. Dalam perjalanan Anda memahami tanda-tanda, oh saya mulai salah ini. Kenapa? Karena teman saya kok ganti, tadinya orang-orang yang benar, kok sebagian berubah jadi orang-orang yang salah. Kok saya jarang, hari Senin jarang mengikuti acara leadership training bersama para crown, berarti saya tidak pernah berinteraksi dengan crown lagi, saya salah. Nah, rambu-rambu keamanan sudah saya berikan. Yang pertama keamanan, yang kedua apa tadi? Ayo.
Ya, dicatat ya. Yang pertama, bagaimana bisnis kita aman dulu ya. Nah, setelah aman dengan menjalankan langkah-langkah yang benar, kemudian yang kedua lakukan langkah kecil. Yang ketiga, lakukan dengan hati. Yang keempat, lakukan dengan total action. Nah, sampai di sini paham ya? Saya memberikan tidak banyak teori. Teori itu nggak perlu banyak. Yang penting actionnya yang banyak. Setuju? Nah, 30 menit sudah dijalani. Kita sudah sharing sedikit ilmu yang harus Anda jalankan jika Anda ingin mencapai Crown Agency. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada MC untuk sesi tanya jawab. Anda bisa tanya apa saja sama saya tentang bisnis 3i Network, tapi tidak berhubungan dengan administrasi ya. Nah, Pak Arya, gimana caranya klaim ya? Nah, jangan tanya seperti itu. Itu Anda bisa tanyakan kepada leader-leader Anda. Ya, sekiranya waktu kita 1 jam ke depan, kita maksimalkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah saya bantu jawab, dan kalaupun saya tidak bisa, nanti saya akan belajar lagi, karena saya akan masih terus belajar agar bisa memberikan dampak yang lebih luas untuk pertumbuhan bisnis 3i Network dan bisnis kita semua. Oke? Silakan Bu Esther. Oke, mantul banget ya teman-teman ya, sharing dari Pak Arya yang sangat simpel ya, karena memang bisnis ini simpel. Kalau biasa Pak Arya bilang ya tips-tips sukses yang dibagikan itu simpel-simpel aja, nggak ada yang rumit ya. Jadi kalau teman-teman sudah mencatat pasti tahu banget menyimak dari awal ya, hanya 30 menit tapi berisi daging semua ya. Nah teman-teman yang sudah menyimak 4 kunci agar aman dan menjadi sukses di Crown Agency menyelesaikan pertandingan jangka panjang ini, maka perlu dicatat ya. Kita review lagi nih, apa nih kira-kira teman-teman punya catatan nggak? Kalau yang namanya kita kalau nggak mencatat ya sayang banget ya ilmunya, nanti kita ingat malam ini, besok udah lupa lagi nih. Apalagi tadi Pak Arya sempat nanya ya, yang masih ingat nggak kemarin materi yang diberikan oleh Bu Indah ya? Ada yang nggak tulis ya di kolom komentar, akhirnya masih cari-cari lagi nih jawabannya. Nah kali ini mari kita bedah lagi nih, dari 4 ini coba kita cross check, kita udah ada jalur yang benar belum, melakukan dengan cara-cara yang benar atau belum, sudah ada dengan leader yang benar, sudah melakukan cara yang benar. Jangan sampai kita fata morgana ya, ada dengan orang yang salah, akhirnya impian-impian kita jadi takabur ya, bisa jadi seperti itu. Nah silakan teman-teman bisa memberikan pertanyaan kita kali ini, belajar langsung dari Pak Arya. Pertanyaannya hanya sekitar apa yang sudah di-sharingkan tadi. Silakan ditunggu pertanyaannya dan saya akan bantu untuk membacakannya ke Pak Arya. Melakukan cara yang benar, bergaul dengan orang yang benar, kemudian kumpul dengan orang yang benar, dan kita pasti bisa. Yang di YouTube mungkin ada pertanyaan? Untuk sementara belum ada nih. Konsulnya bebas, silahkan. Mau tema apa saja, boleh. Bebas merdeka, yang penting bagaimana belajar ya tentang apa yang sudah di-sharingkan tadi. Wow, ini reviewnya sangat bagus nih dari Pak Darwan. Lakukan yang benar, follow orang yang benar, kumpul dengan orang yang benar, dan jauhi orang yang seolah-olah mencuri impian kita. Lakukan langkah-langkah kecil, ya, lakukan dengan hati,
dan lakukan total action atau gila-gilaan. Pertanyaan pertama datang dari penajam Kaltim Pak Kako. Pak Arya, boleh kita dalam follow langsung ke apply yang jauh lebih tinggi, contoh TA konsultasi langsung ke platinum atau titanium. Mungkin maksudnya adalah kalau leader di atasnya tidak aktif, apakah bisa langsung ke leader-leader yang atasnya? Mungkin seperti itu ya? Oke, baik, saya jawab ya. Ini saya baca, izin tanya Pak Arya, bolehkah kita dalam follow langsung upline yang jauh lebih tinggi? Contohnya TA, konsul langsung ke platinum atau titanium. Nah, masalah ini saya kembalikan kepada Anda. Jika Anda seorang posisi titanium agency dan semua mitra Anda minta konsul kepada Anda, kira-kira bisnis Anda maju apa macet? Bermasalah nggak bisnis Anda? Ya, jadi pasti bermasalah. Kenapa? Karena ada masalah pertama, Anda akan sangat sibuk sekali. Malah tidak ada waktu. Anda bukannya membangun passive income, tapi sedang membangun hyperactive income. Hiperaktif banget, mungkin waktu tidurnya jadi sedikit, dan itu juga tidak bisa mengcover. Itu masalah yang pertama. Belum lagi, masalah kedua, leader-leader Anda yang dilewatin oleh Anda, itu akan tersinggung. Saya udah siap kok, udah menyiapkan waktu, sudah menyiapkan, saya fast respon, tapi kok downline saya ini malah langsung ke titanium, nggak mau sama saya. Ini kok nggak menghargai saya ya? Nanti juga Anda merasakan seperti itu. Nah, sebaiknya dalam sebuah bisnis Anda menghargai hierarki. Jadi hierarki itu bukan sesuatu yang kaku, tapi sesuatu yang kita butuhkan dalam membangun sebuah bisnis agar bisnis kita mencapai passive income. Anda membina mitra di level di bawah Anda, kemudian di bawahnya membina di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Dan saya juga disiplin tentang masalah hierarki ini. Suatu-waktu pasti ada mitra yang jauh di kedalaman inbox saya. Nah, sama saya biasanya saya akan jawab pertanyaannya. Selanjutnya saya ingatkan, lain kali kalau mau tanya, boleh tanya ke tim agensi dulu ya, upline Anda, sponsor Anda. Nanti kalau misalnya mereka tidak tahu, dia akan tanya kepada upline-nya. Nah, upline-nya kalau nggak tahu, bertanya dengan upline-nya lagi, dan upline-nya lagi akan tanya sama saya jika mereka tidak tahu jawabannya. Nah, ketika saya memberikan satu jawaban ke leader dekat saya, otomatis akan ilmu ini akan menyebar ke bawah. Jadi saya nggak capek, saya terangkan ke satu orang, informasi ini akan menyebar ke bawah, merata. Beda dengan satu-satu. Ini, jadi pentingnya Anda mengikuti hierarki leadership. Nah, yang ketiga, Pak, kalau misalnya upline saya hilang, Pak, ditelan ombak, hanyut, bagaimana? Cari leader aktif. Yang namanya leader itu ada 3 syarat. Kalau mau disebut leader. Yang pertama adalah dia aktif. Jadi fast respon. Aktif itu fast respon. Bukan WA-nya aktif, tapi di WhatsApp nggak dibales. Ya, itu namanya on doang. Tapi fast respon. Yang kedua, mau belajar. Leader Anda itu teachable. Dan yang ketiga, leader itu mau dipimpin. Nah, ciri-ciri leader. Kalau yang tidak ada 3 hal ini, itu bukan leader, namanya kader. Hati-hati ya. Nah, cari leader aktif Anda ke atas. Kemudian kalau dapat, pegang dia erat-erat. Begitu ya. Semoga jawaban saya bisa membantu.
Baik, terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya dari YouTube nih Pak. Boleh. Dari Pak Muhammad Sulfan Duha. Bagaimana cara memotivasi mitra baru agar mau bergerak di bisnisnya? Karena kebanyakan mitra saya hanya sekedar aja. Oke. Bagaimana cara memotivasi mitra agar total action? Itu ya. Yes. Yes. Nah, ini bahwa dalam kita mempengaruhi orang lain, nah ini mempengaruhi orang lain itu menggunakan rumus garpu tala. Garpu tala ketika digetarkan akan mempengaruhi garpu tala yang lain. Jadi pastikan yang nomor satu adalah Anda sebagai garpu tala yang bergetar dulu. Anda dulu. Jangan harap mitra Anda akan bergetar, akan aktif kalau Anda tidak bergetar. Anda tidak fast respon. Anda bukan orang yang senang belajar, meningkatkan kapasitas, dan Anda susah dipimpin. Harus Anda sebagai garpu tala dulu. Nah, ketika Anda sudah menjadi garpu tala, pastikan yang Anda pimpin adalah garpu tala juga, bukan batu. Gitu. Ya, pastikan orang maunya jadi nasabah. Bagaimana nasabah ini mau menjadi pebisnis? Temukan masalah dalam hidupnya, terangkan. Misalnya dia pekerja. Coba Bapak Ibu-ibu pikirkan, apakah Anda mau kerja terus? Apakah nanti pas pensiun Anda punya uang cukup untuk biaya hidup? Apa nggak enak sih? Coba Anda bayangkan, pikirkan dan rasakan. Apa nggak enak? Kalau Anda pensiun, Anda punya income yang datang mengalir deras, Anda pengaruhi mitra Anda. Jangan didoktrin, tapi pengaruhi agar pola pikirnya itu terbuka. Bahwa dia butuh nasib, bahwa kondisi zona nyaman sekarang ini bukan zona yang aman. Dan mereka harus mempersiapkan diri untuk berjuang agar masuk ke zona nyaman berikutnya, yaitu memiliki income yang tidak membutuhkan pekerjaan yang kita jalankan terus-menerus. Jadi rubah mindsetnya dulu. Ketika mindsetnya sudah berubah, sudah menerima, sudah oke Pak, ternyata saya butuh bisnisnya juga ya. Ternyata saya nggak cuma butuh proteksinya dan investasinya, tapi ternyata saya butuh bisnisnya untuk masa depan. Oke Pak, saya mau berjuang. Temukan momen ini dulu. Ketika Anda menemukan momen ini, dia sudah berubah jadi garpu tala. Nah, kalau garpu tala ketemu garpu tala, digetarkan, yang satu getar. Udah. Simple. Kalau orang ini batu, dirubah mindsetnya juga tidak bisa, atau awalnya dia mau jalankan bisnis, tapi dia bukan seorang leader, ya calon leader, diatur susah, diajak ngobrol itu koneksinya susah. Nah itu berarti dia garpu tala yang sudah macet atau dia batu. Ini jangan Anda buang-buang waktu dengan mereka. Hanya sekali-kali waktu saja, ingatkan. Tapi Anda fokus mencari mutiara-mutiara baru yang orangnya siap digetarkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda ketemu dengan orang-orang yang sudah on fire dan unstoppable, gak usah cari banyak-banyak. Di bisnis 3i ini Anda butuh 3 orang saja. Ya, A, B, C. Pegang 3 orang ini. Ajari dia, ajarkan dia mandiri dan bisa menguasai semua keperluan bisnis 3i. Harus bisa submit. Harus bisa prospek. Anda dampingi sebentar gak apa-apa, tapi targetkan kapan dia mandiri, jangan dimanjakan.
Agar apa? Terjadi duplikasi leadership yang powerful. Itu yang membuat bisnis Anda menjadi kuat. Oke ya? Paham? Mantap nggak? Lanjut. Wah, ini kayaknya jadi kebakar nih. Bu Esther mute itu speakernya. Speechless kayaknya. Bu Esther itu speakernya mute. Oh iya. Oke, jadi teman-teman luar biasa nih ya pertanyaannya. Jadilah leader yang cerdas, maksimalkan kesempatan ini, kasihlah pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang bisa mancing ilmu Pak Arya untuk dikeluarin nih ya. Jadi dengan pertanyaan yang ada kita bisa belajar ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang tadi, dan pertanyaan berikutnya dari Zoom, ya ini ada Pak Imam. Bagaimana Pak mengelola dari 10 orang yang benar itu Pak, supaya benar-benar jadi orang benar dan jadi mutiara? Baik, nah misalkan ini ya, pertanyaan biasa. Anda punya 10 orang mitra. Nah, 10 mitra ini Anda klasifikasi dulu. Pasti ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Syukur-syukur kalau semuanya kelas 1 ya. Nah, klasifikasi yang pertama adalah orang yang terdekat Anda. Saya ingatkan, saya ulangi lagi, kita hanya butuh 1 orang tiap jalur. Ya, 1 orang tiap jalur yang terduplikasi sampai 8 level untuk jadi crown. Jadi jangan dipersulit bisnis ini dengan Anda gagal fokus, megang orang yang nggak jelas, memotivasi orang yang down. Itu kelamaan. Berlarilah bersama para pelari. Kalau tidak ada, belum menemukan pelari, Anda jadilah pelari. Pasti nanti akan bertemu dengan pelari. Tapi jangan turunkan nilai diri Anda untuk mengikuti gaya para mitra-mitra Anda, karena mereka ini belum berpengalaman, belum paham tentang bisnis. Jadi jangan dimanjakan. Kalau dimanjakan malah terjadi kesalahan. Artinya bisnis Anda jadi bermasalah. Yang benar Anda ajarkan yang benar. Pak, saya tolong dong disubmit. Leader yang baik itu akan membantu submit. Tapi leader yang benar akan bertanya, kamu bisa submit sendiri kapan? Kapan kamu mau belajar submit? Kalau nggak bisa submit, bagaimana kamu bisa jadi crown? Crown itu pasti bisa submit. Jadi ajarkan mitranya mandiri, jangan dimanjakan. Saya suka ketawa tapi sedih sebenarnya. Seorang silver masih submit ratusan mitranya. Itu manjain. Mau jadi apa mitranya? Anaknya aja nggak dimanjain. Ini mitra bisnisnya dimanjain. Anda waras. Jelas ya? Seperti itu. Pilih dan bangun mitra bisnis Anda, ajarkan dan jadikan mereka memiliki mental crown dan ilmu crown. Jangan dimanjakan. Ayo bangun bisnis, jangan dijalankan. Setuju ya? Setuju. Lanjut dari YouTube, Pak. Ini ada dari Pak Maman. Bagaimana cara menyikapi leader yang tidak fokus lagi di 3i, melenceng dari bisnis 3i Networks ini, dan bagaimana nanti sikap kita ketika kita prospek ke depan? Baik, pertanyaan luar biasa. Bagaimana menyikapi leader yang bermasalah? Upline kita. Nah, upline kita bermasalah, tapi ingat, bisnis ini adalah bisnis Anda, bukan bisnis upline. Upline cukup berjasa kepada kita pada saat kita join saja. Setelah itu, nasib kita bukan ditentukan oleh upline, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, langkahnya apa? Cari upline aktif.
ke atasnya lagi. Cari sampai menemukan dan pegang dia erat-erat dan follow dia. Lupakan upline yang tidak aktif. Apalagi kok upline yang sudah mengkhianati perjuangan kita. Kenapa saya bilang mengkhianati? Ya, karena dia dulu ngomongnya, ayo saya bantu, ayo kita kerjasama, saya mau lo meluangkan waktu untuk Anda semua biar Anda sukses. Bener nggak? Habis itu, just pergi. Apakah orang kayak gitu mau Anda follow lagi? Saya udah pengalaman, saya follow lagi, dia lompat lagi. Saya follow lagi, dia lompat lagi. Yang salah siapa? Salah saya, bukan salah dia. Karena kita tidak punya prinsip dalam bisnis. Ya, seperti itu ya. Simple. Lanjut. Yes, lanjut. Ini satu pertanyaan yang simple juga Pak Arya. Ada obat nggak Pak untuk PHP? Apa itu? PHP? Ya, kalau kita lagi prospek terus di PHP, dan keseringan di PHP, obatnya apa? Ya, PHP itu bukan sejenis penyakit. PHP adalah suplemen, loh. Beda kan? Hanya menggeser mindset saja. Ya, kalau Anda melihat PHP itu sebagai penyakit, maka Anda akan mencari obatnya. Nah, ternyata PHP itu bukan penyakit masalahnya, tapi suplemen. Loh, suplemen kok diobati? Ya nggak mempan. Jadi suplemen itu Anda harus telan, Anda harus nikmati, Anda harus memiliki proses namanya ditolak. Ditolak, di PHP, jangankan yang baru. Saya yang kron aja masih kena PHP. Saya suka tuh share di grup silver ya. Saya kena PHP, prospek kena PHP, udah prospek capek-capek, udah oke, ya Pak, wah bisnisnya luar biasa, saya sangat terinspirasi, saya mau join, dan saya closing, ya udah, saya minta KTP-nya, saya minta foto buku tabungan, waduh Pak, saya masih anak SMP, belum punya KTP, sama buku tabungan, ya PHP enggak? Itu kemarin belum lama. Jadi PHP itu suplemen. Ya, Anda telan aja, telan. Pak, itu kan kesulitan. Iya, itu kesulitan yang Anda harus hadapi agar Anda bisa menemukan kemudahan. Agar Anda mendapatkan kekuatan untuk menghadapi yang lebih besar lagi. Ya, seorang kron itu menghadapi masalah yang besar, tantangan yang besar. Nah, Anda telan pil pahit, penolakan, PHP itu agar Anda memiliki mental seorang kron. Telan saja. Setuju nggak? Setuju. Lanjut. Oke, teman-teman silakan memberikan pertanyaan lagi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan mengorek 1000 ilmu sukses yang akan dituangkan langsung oleh Pak Arya. Dahsyat Pak Arya. Teman-teman yang sudah terinspirasi sejauh ini, mari kita berikan apresiasi dulu biar kita makin semangat nih buat Pak Arya nih. Pak Arya makin membara, kayaknya kita makin terbakar. Senyumnya kayaknya udah mulai lebar ini. Ya, senyum semakin lebar, masa depan makin cerah ya. Mantap. Nah ini sempat saya baca pertanyaan Pak Arya, gimana sih cara strategi untuk memanage trinari kita, ya mungkin ada strategi khusus dari Pak Arya supaya jangan sampai kita berantakan ya. Jadi mungkin ada sedikit tips dari Pak Arya bagaimana cara memanage trinari kita dengan baik. Oke, baik. Jadi ilmu memanage jaringan itu sebenarnya diajarkan oleh 3i Network dalam presentasinya. Cuman kebanyakan kurang jeli ya. Nah, kita melihat di marketing plan, dikatakan bahwa kita hanya rekrut 3 orang yang serius. Kemudian 3 orang ini kita bina agar terduplikasi mendapatkan 3 orang yang serius juga. Jika terduplikasi 8 level, maka Anda akan mencapai posisi crown agency. Ini platformnya. Anda dengarkan hampir setiap hari acara presentasi, tapi platformnya kurang
diterima. Nah, platform ini bagaimana aplikasinya? Seperti yang tadi saya utarakan, kita pegang 3 leader di bawahnya, di bawah kita. Satu jalur satu. Saya tidak pernah megang banyak-banyak. Kalau hanya megang satu, otomatis saya fast respon dengan mereka. Saya sepenuh hati dengan mereka, karena hanya 3 orang. Ngajari 3 orang apa susahnya sih? Beda dengan ngajarin orang banyak. Kemudian kita awasi 3 orang yang di bawah mereka sampai dengan 2 level. Misalnya, saya pegang satu leader namanya A. Kemudian di bawahnya ada 3 orang, yaitu B, C, D. Di bawahnya lagi ada masing-masing 3 orang. Nah, ini harus masuk dalam radar kita. Tujuannya apa? Jika sewaktu-waktu si A ini bermasalah, bisa jadi dia keluar jalur, bisa jadi dia meninggal. Nah, kita punya data siapa yang di bawahnya yang harus kita tarik segera. Ya, Anda harus punya data, siapa sih orang di level 1-nya dia dan level 2-nya dia, si A ini. Anda punya data dan Anda punya koneksi dengan mereka. Jangan sampai ini kita punya leader hebat si A, jaringannya besar, tapi kita tidak punya akses terhadap jaringannya. Ketika si A ini bermasalah, ya baik bermasalah dengan bisnis maupun bermasalah dengan dirinya, meninggal, jaringan yang di bawahnya hilang karena tidak akses dengan kita. Jangan, kita pegang. Dengan kontrol seperti ini, kita bisa membackup jika terjadi sesuatu. Tapi kita tidak turut campur terlalu dalam. Agar apa? Si A ini tumbuh menjadi seorang kron. Tidak kita manjakan. Seorang kron itu kita tumbuhkan, memiliki mental, memiliki skill, dan memiliki kapasitas seorang kron. Oke ya, jelas ya? Oke, terima kasih Pak Arya. Dan satu pertanyaan ya, tanpa kita sadar ini sudah di jam 8 ya, tapi teman-teman masih ditunggu mungkin 1 dan 2 pertanyaan lagi yang lebih nonjok lagi nih ya. Jadi tapi satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, karena Pak Arya ini terkenal dengan crown yang mengerjakan bisnis ini dari cara online saja, di rumah aja. Nah, Pak Arya mungkin bisa berbagi dong sedikit tips, karena sekarang ini memang PSBB semakin digalakan dan kita nggak ada pilihan lain selain kerja cerdas dan kerja cantik di rumah aja alias work from home. Nah, dengan cara pola kerja online, apakah Pak Arya bisa sedikit memberikan tips bagaimana cara kemarin kita sudah belajar dari Pak Budiaji pendekatan dengan calon mitra secara online. Mungkin Pak Arya sedikit memberikan tips ketika sudah melakukan pendekatan dan mungkin sudah nyaman berkomunikasi, gimana caranya nih Pak supaya kita lebih skakmat ya cara closingnya. Oke, baik. Bagaimana cara closing yang elegan? Jadi sebenarnya cara prospek itu ada 2. Yang pertama hard selling, yang kedua soft selling. Ya, kalau hard selling itu langsung aja bilang, oh saya sedang menawarkan sebuah bisnis yang luar biasa, yaitu 3i Network. Di mana 3i Network adalah anak perusahaan program dari CR Life Insurance dan anak perusahaan dari Salim Group bla 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 sampai selesai. Itu hard selling langsung. Ya, prospek. Yang kedua soft selling. Jadi soft selling itu seperti Pak Budiaji kemarin itu namanya soft selling. Saya juga melihat itu namanya soft selling. Dekat-dekat dulu, kenal-kenal dulu, ya, sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian. Nah, metodenya adalah secara online otomatis kita mempengaruhi orang itu. Bagaimana cara mempengaruhi orang agar mau mendengarkan presentasi kita? Ini, karena kan kalau hard selling itu kita tidak langsung tembak ya. Hard selling tidak langsung tembak. Kalau soft selling itu kita membuat orang ini tertarik. Setelah orang itu tertarik, baru kita prospek. Nah, bagaimana strategi agar orang ini tertarik dengan kita? Ya, kita ngobrol. Apa yang kita obrolkan, kita pengaruhi
mindset mereka agar mereka menemukan masalahnya sendiri. Ini. Jadi orang sehat kita bikin dia punya borok. Kita kasih tahu ya, Pak tahu nggak, sehebat-hebatnya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Bener tuh Pak Arya. Serajin-rajinnya karyawan pasti akan di-PHK juga. Loh kok bisa gitu Pak? Iya, ya mau bisnisnya bangkrut kemudian kita di-PHK, mau kita karena sudah waktu pensiun itu akhirnya kita berhenti kerja, itu namanya PHK, putus hubungan kerja, tidak kerja lagi. Bener nggak Pak? Bener. Masalahnya setelah Bapak itu nggak kerja, itu nggak langsung mati, tapi masih hidup, masih butuh makan. Nah, duit dari mana coba? Apa Bapak mau ngelamar kerja lagi? Nah, itu masalah kan? Dia, oh iya masalah ya. Kita korek lagi lebih dalam lagi. Ya, korek lagi. Nah, coba kalau Bapak mau mempersiapkan diri untuk masa di mana kita sudah tidak kuat kerja, tapi kita masih butuh uang, bahkan butuh uang yang lebih banyak lagi, apa menurut Bapak lebih baik mempersiapkan dulu atau nunggu nanti masalah itu datang? Ya sebaiknya sih dari sekarang sih Pak. Ya, karena kan kita nggak tahu saya nanti berhenti kerja ini kapan. Nah itu Bapak. Coba sekarang Bapak sudah punya nggak bisnis yang cocok? Wah belum nih Pak. Wah ini ya. Saya terusin nggak nih? Lanjut Pak. Kayaknya ada yang penasaran ya. Oke ya. Kira-kira orang ini sudah interest nggak sama saya? Ayo, udah interest nggak? Udah kayaknya minat banget nggak dengan pencerahan saya ini? Nah, terus. Oke, artinya apa? Kita sudah membuat sebuah masalah. Orang yang tadi jangan bermasalah, kita bikin masalah. Ya, setelah ada masalah, dia dapat masalahnya, kita perkeruh masalahnya. Gimana caranya? Ya, Bapak kalau misalnya pengen punya bisnis nih, saya mau tanya, bisnis apa yang menurut Bapak terbaik nih? Dari segi modal. Maunya Bapak modalnya gede Pak, kecil? Ya kecil sih Pak. Kalau mau untungnya besar apa kecil? Yang besar Pak. Kalau ada resiko, ya resikonya bangkrut, uangnya habis, atau minimal bisa balik sebagian besar loh Pak. Ya maunya sih Pak, kalau saya gagal, bangkrut, uangnya sebagian besar bisa balik ke saya. Berupa uang apa berupa barang Pak? Ya uang lah Pak. Nggak usah berupa barang. Oke. Kalau Bapak punya bisnis, enak punya mentor apa Bapak cari pengalaman sendiri? Saya enakan punya mentor Pak, diajarin Pak. Ternyata Bapak nyusahin saya ya. Saya bilang gitu. Ya, akhirnya apa? Kita sudah lukanya kita gosok sampai klinis. Nah, kemudian datanglah kita sebagai dewa penolong. Pak, kira-kira kalau ada sebuah bisnis yang seperti Bapak harapkan dan Bapak nggak perlu keluar modal, tapi Bapak hanya cukup menyisihkan uang untuk masa depan Bapak, untuk proteksi finansial, ya, untuk jaga-jaga jika Anda butuh uang. Dan jika terjadi risiko, ya, meninggal, ahli waris Bapak dapat santunan senilai 60 kali setoran. Kira-kira Bapak minat nggak? Kira-kira jawabannya gimana? Minat nggak? Minat. Itu sudah 80% closing tanpa ngomongin 3i, tanpa ngomongin harus tabungan kita 1 miliar nanti. Nggak usah. Ya. Jadi pahami ini hanya masalah mindset. Masalah otak. Tinggal Anda pelajari lagi kata-kata yang bisa mempengaruhi orang agar orang itu terbuka pola pikirnya. Ya, sampai level ini saja kita sudah closing sebenarnya. Masa kemudian kalau misalnya kita ngomongin marketing plan, company plan, itu hanya cukup pelengkap saja. Beda dengan kebiasaan kita yang dulu, bukan kebiasaan kita yang dulu ya, maksudnya kebiasaan pada umumnya para mitra lebih
kuat pada prospek. Kalau saya enggak, saya lebih kuat kepada mindset. Karena bisnis ini hanya bisnis mindset, pola pikir. Ngatur duit itu mindsetnya bermasalah. Membangun bisnis network itu mindset yang bersalah. Semuanya mindsetnya kita benarkan. Kalau mereka oke, pasti join. Oke, gimana? Dahsyat banget, Pak. Ya, teman-teman, kita benar-benar dapat punya daging semua ini. Sepertinya kita dapat makanan yang enak. Kalau saya bilang ini ikan salmon sangat bergizi ya, omega-nya sangat tinggi. Jadi terima kasih Pak Arya untuk share-nya dan juga pertanyaan-pertanyaan partisipan yang akhirnya membongkar ini ya rahasia sukses dari Pak Arya. Nah, baik, tanpa sadar kita sudah di klimaks acara sharing kita, dan teman-teman semoga ya ilmu-ilmu yang sudah dibagikan itu dicatat supaya nggak lupa. Mungkin saya akan satu pantun nih Pak ya, karena ini lagi musim hujan, petir datang kilat menyambar, hujan deras sedang ditunggu. Datang 3i LC untuk belajar, pulang 3i LC dapat ilmu. Dan saya terima kasih Pak Arya untuk sharingnya, dan teman-teman juga sekali lagi bisa memberikan apresiasi sebanyak-banyaknya, dan semoga Pak Arya juga bisa bersedia menginspirasi kita kayaknya sekarang setiap bulan ya Pak Arya dan juga Bu Indah sudah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu sukses bagi kita. Nah, karena itu kita doakan semoga Pak Arya dan keluarga tetap sehat dan juga terus diberikan kelimpahan rezeki. Nah, teman-teman yang belum dibacakan pertanyaannya, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu. Teman-teman lebih cerdas lagi lain kali memberikan pertanyaan yang bisa membuka rahasia-rahasia sukses dari Pak Arya. Oke, Pak Arya, sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, mungkin Pak Arya bisa memberikan closing statement bagi kita semuanya. Oke. Jika income dan omset sebagai tujuan kita, maka siap-siaplah akan banyak kepahitan yang akan kita telan. Coba kita rasakan bersama. Bayangkan dan pikirkan. Jika kita lakukan dengan niatan berbagi dan menginspirasi serta menjadi wasilah kebaikan bagi banyak orang. Apapun kondisi kita saat ini, pasti kita lebih tenang, lebih bahagia, dan pasti akan menjadi pemenang. Saya Arya Setiaki dari Jogja untuk Mitra 3i Network di seluruh dunia. Saya mau, saya bisa, saya Crown. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Crown! Go Crown!